Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu pelukan hangat darimu, sesuatu yang sangat dia idamkan. Teman-teman, di tema bacaan hari ini, kita akan cuba menyimak siapakah sosok ini yang sedang menginginkan sebuah pelukan yang hangat dari dirimu. Sesuatu yang sudah cukup lama dia idam-idamkan. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi semua. Kepekaan kalian amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Kita cuba cari tahu siapakah orang ini yang sudah cukup lama mengidamkan sebuah pelukan hangat dari dirimu. Siapakah orang ini yang sering membayangkan dia memeluk kamu? Walaupun mungkin ya, kalian mungkin ada sedikit pertemuan ataupun tidak pernah bertemu, dan ini sesuatu yang sering dia bayang-bayangkan. Siapakah orang ini yang sedang sangat mengidamkan sebuah pelukan hangat daripada dirimu? Teman-teman, bacaan hari ini bersifat fun reading, jadi kita santai-santai sahaja ya. Siapakah orang ini yang sangat menginginkan sebuah pelukan hangat dari dirimu? Seseorang yang sudah cukup merindukan kamu. Wow, teman-teman, sepertinya orang ini bukan sekadar ingin berpelukan dengan kamu ya, tetapi ada niat untuk menjalankan hubungan yang cukup serius dengan kamu. Nah, ini bukan saja sekadar ketertarikan fisik ya, tetapi saya menangkap seseorang yang benar-benar merasakan you are the one. Ketika dia memandang ke arah kamu, dia tahu ya, kamu adalah orang yang tepat itu. Kita cuba lihatkan lagi ya. Beberapa di antara kalian di sini ya, saya tidak tahu teman-teman, mungkin pernah menjalankan ya hubungan yang putus nyambung, tetapi saya menangkap energi yang dijalankan ketika itu ya agak serius. Orang yang benar-benar tidak mahu mempermain-mainkan kamu, dan ketika menjalankan sebuah hubungan, dia sangat berkomitmen dan sangat serius ya akan hubungan yang dijalankan. Kita cuba lihat lagi ya. Wow, teman-teman, di sini ada energi quiet. Nah, kartu-kartu ini agak straightforward ya guys. Maka saya bacakan sahaja seperti apa yang tertera di kartu ini. Saya menangkap orangnya selain daripada bersikap reserve, serius, dia juga merupakan seorang yang pendiam. Tidak banyak ngomongnya ya. Mungkin kamu lebih banyak berbicara ketimbang dirinya, dan dia sangat suka mendengarkan kamu. Seperti itu ya. Siapakah orang ini? Kita cuba lihat lagi ya. Uncertainty. Nah, di sini teman-teman ada keraguan di dalam hatinya ya. Mungkin keraguan akan koneksi hubungan ini ataupun apa yang sedang berlaku di antara kalian. Ketertarikan itu memang benar ada, tetapi seperti tidak tahu sama ada hubungan ini dapat diteruskan. Seperti saya juga menangkap sedikit energi daripada uncertainty ya. Orang ini seperti tidak menyangka ketika mengenali kamu, dia tidak menyangka yang perasaan ini kemudiannya akan bertumbuh dan seperti dia mulai mencintai kamu. Ini sesuatu yang dia tidak pasti ya di awal hubungan kalian. Tidak menyangka yang kedepannya nanti akan bertumbuh perasaan seperti ini. Nah, ketika itu terjadi, membuatkan dia menjadi penuh dengan keraguan. Nah, maka ini mungkin menjelaskan ya mengapa dengan secara tiba-tiba dia menarik diri, hubungan yang terjeda, atau dia mendiamkan kamu. Dia mungkin kaget ya dengan apa yang terjadi. Tidak menyangka ketika menjalinkan hubungan ini dengan kamu, mungkin di kala itu kalian ini teman tetapi mesra. Tiba-tiba dia seperti merasakan develop this feeling ya, ada perasaan yang bertumbuh yang mulai mencintai kamu. Ketika dia menyadari dia jatuh cinta, dia merasakan ini seperti sesuatu yang dia ragukan. Is this really happening? Tidak menyangka dia jatuh cinta dengan kamu. Seperti itu ya. Perasaan yang pada awalnya flirting, sekadar flirting, kemudiannya benar-benar membuatkan perasaan ini bertumbuh ya dan mulai mencintai kamu. Seperti itu. Kita lihat lagi ya, siapakah orangnya? Convenience. Beberapa di antara dia di sini teman-temannya, menurut kamu ya,
dia ini seperti semakin terbukanya kartu-kartu ini ya, kerana mungkin terlalu nyaman dengan dirimu ya, kamu mulai merasakan seolah-olah ini bukan terhadap memanfaatkan, tetapi seperti banyak pemberian-pemberian dari kamu, bantuan yang kamu berikan, segala kebutuhan dia ini seperti dipenuhi. Dan dia ini seperti merasakannya apa pun yang dia perlukan akan diberikan oleh kamu. Menjadi seperti sesuatu yang so convenient ya. Apa yang diinginkan akan didapatkan. Apa yang dia suka akan kamu berikan. Kamu mungkin cenderung memberikan dia hadiah-hadiah kecil, memberikan segala keperluannya. Sehingga ya, dia nyaman sahaja. Tetapi seiring terbukanya kartu-kartu ini, dia juga dapat merasakan ya, kamu mungkin merasakan dia ini seperti cuba memanfaatkan bukan perkataannya ya, seperti terlalu nyaman dengan kebaikan yang kamu berikan. Nah, orang ini sedar kerana terlalu banyak yang kamu bantu di sini, kamu berikan, sehingga dia seolah-olah ya, start taking you for granted, mengambil mudah akan kebaikan kamu. Nah, dia dapat merasakan itu. Dia juga tidak begitu nyaman ya ketika diposisikan seperti ini, tetapi kerana ini sudah terjadi, maka dia ikuti sahaja. Kerana segala kebutuhannya pasti akan kamu penuhi. Seperti itu ya. Kita lihat lagi energi lainnya. Aggressive. Wow. Teman-teman, orang ini walaupun dia agak pendiam ya, mungkin agak kaku dan dingin, tetapi dari segi perasaannya, saya tidak menangkap perasaan kasar. Tidak seperti itu. Mungkin ya, ada beberapa di antara dia ini yang agak maskulin dan kasar. Tetapi ini agresif, saya lebih menangkap dari segi perasaannya. Saya menangkap dia sangat memiliki perasaan yang kuat terhadap kamu, ataupun ada beberapa energi yang lain ya. Ini seperti ada energi yang bercampur. Energi A dan energi B. Energi A ini daripada orang yang menurut saya agak baik ya. Energi B merupakan orang yang sudah terlalu, nah ini saya boleh gunakan perkataan ini ya. Mungkin kerana kamu terlalu baik, dia sudah terlalu banyak memanfaatkan kamu. Semakin kamu baik dengan dia, dia semakin seperti taking you for granted. Semakin kamu membantu, kamu memberikan sesuatu, dia semakin menjadi-jadinya. Seperti itu. Semakin agresif dengan segala kualitas yang, atau not kualitas, segala sesuatu yang kamu berikan, bantuan yang kamu berikan. Seperti itu ya. Mulai seperti taking things for granted, mengambil mudah akan kebaikan kamu. Nah, ini ada dua energi yang berbeza. Satu, saya rasa ini energi yang baik. Yang keduanya, agresif sama ada dari segi perasaan atau mulai nyaman ya akan kebaikan kamu. Nah, ketika seseorang itu mulai nyaman dengan kebaikan kamu, apa yang terjadi tanpa dia sedari, terlalu banyak memanfaatkan kamu. Nah, begitu. Kamu yang perjuangkan, kamu yang berikan sesuatu, kamu yang dapatkan barang-barang yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, tidak semua kartu-kartu ini hadir daripada satu orang. Ambil mana yang resonate sahaja ya. Okey, bottom of the deck. Apapun itu, energi A ataupun B, ada koneksi yang cukup kuat di antara kamu dengan orang ini. Koneksi yang cukup mengikat kalian ya. Seperti walaupun mungkin ada yang menyedari mungkin dimanfaatkan, atau mungkin kamu rasa ini hanya sekadar perasaan kamu sahaja. Dia mungkin sedar ya, dia banyak memanfaatkan kamu. Apapun itu, vice versa ya, koneksi di antara kalian ini cukup hebat. Tetapi masalahnya, kendala kepada hubungan ini, uncertainty. Ketidakpastian, ketidakjelasan. Bagaimanakah untuk membawa hubungan ini ya ke level yang lebih serius. Nah, orang ini merupakan seseorang yang benar-benar ingin berkomitmen. Dia ingin mencari jodohnya, mendapatkan jodohnya. Maka ketika dia bertemu dengan kamu, dia mulai jatuh cinta dengan kamu, sesuatu yang mungkin dia diamkan. Dia tahu, teman-teman, penghujungnya nanti hubungan ini tidak akan jadi. Tidak akan ke jenjang pernikahan. Ini hanya sekadar mungkin ya, suka sama suka, jatuh cinta. Tetapi untuk mengikat kalian berdua ini memerlukan pengorbanan yang cukup besar. Mungkin ada perbezaan yang tidak memungkinkan dan sebagainya. Maka uncertainty menjelaskan dia juga agak kaget ya, tidak menyangka perasaan ini kemudiannya bertumbuh, dia jatuh cinta dengan kamu. Padahal kalian menyedari ya, ini mungkin hubungan yang tidak memungkinkan. Nah, cinta itu tidak mengenal, teman-teman, tidak mengenal usia, tidak mengenal budaya, tidak mengenal perbezaan agama. Kita jatuh cinta dengan siapa saja. Maka ini yang terjadi ya di koneksi hubungan kalian ini.
secara garis besarnya. Okey teman-teman, seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Kita cuba lihatkan ya. Pelukan hangat darimu adalah sesuatu yang sangat dia idam-idamkan. Kita cuba lihatkan ya. Siapakah orang ini dan seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Sama ada kalian masih lagi berkomunikasi, jarang bertemu atau tidak ada pertemuan. Apapun itu ya. Wow guys, can you believe it? Denial. Saya baru menyebut tadi ya, mungkin ada perasaan cinta yang didiamkan kerana keraguan. Nah, di sini ada perkataan denial. Denial ini banyak energinya. Salah satu, dia mendeny perasaannya sendiri ketika dia menyadari dia mulai mencintai kamu. Maka dia menghindar. Energi kedua, dia cuba denial yang kamu mungkin memberikan perubahan, kamu juga merasakan hubungan ini agak sukar untuk diteruskan dan kamu mulai beredar pergi. Dan dia tidak dapat menerima hakikat ini. Dia mungkin denial yang kamu mulai berubah hati. Energi ketiga, denial apa saja guys. Hakikat sesuatu yang berlaku di hubungan kalian yang membuatkan dia tidak dapat menerima sepenuhnya. A, B, or C. Nah, kalian sesuaikan. Saya pasti jawapan itu ada ya. Tetapi ada sesuatu yang dia seperti tidak mahu berhadapan dengan kenyataan. Kenyataan yang dia mencintai kamu, kenyataan yang dia bakalan kehilangan kamu, atau kenyataan yang dia sebenarnya sudah pun kehilangan dirimu. Ini apa saja? Ada gambar racun di sini guys. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan ketika dia terpaksa menelan ya kenyataan seperti ini. Maka detik ini orang ini tidak mahu menerima hakikat yang mungkin ya kamu mulai berubah hati, kamu tidak mencintainya seperti dulu, ada perubahan energi dari kamu, ataupun dia sekadar menutupi perasaan sebenarnya kepada kamu sehinggalah hari ini. Beberapa di antara dia yang lain, teman-teman, tidak mahu mengakui ya yang dia mengecewakan kamu. Dia tidak dapat bersemuka dengan kesilapan, kesalahannya sendiri, dengan pergi meninggalkan kamu. Padahal dia tahu itu sebenarnya sangat sakit ya. Tetapi dia tidak dapat menerima hakikat orang sebaik kamu disakiti seperti ini. Nah, itu juga denial. Denial ini energinya luas. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Seperti apakah pula energi kamu ke dia saat ini? Terhadap seseorang yang benar-benar ya mengidamkan sebuah pelukan hangat dari dirimu. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Reserve. Wow, di sini saya menangkap ya, lebih cenderung menyembunyikan diri, menjauhkan diri, mulai menjaga jarak, menjaga batasan, dan seperti mulai menjadi seseorang yang lebih pendiam, serius, tidak banyak bercampur gaul ya dengan rakan-rakan kamu, tidak banyak keluar rumah, mungkin banyak mengunci pintu, duduk di rumah sepanjang hari, mungkin ada yang melakukan pekerjaan dari rumah, menyibukkan diri. Apapun itu ya, ini mengarahkan energi kepada yang kamu tidak terfokus lagi kepada si dia. Kamu mulai you reserve all your energy. Kamu seperti lebih memendam segala sesuatu itu dan memfokuskan energi itu ke arah diri kamu. Pekerjaan, apa yang kamu lakukan. It's like you got better things to do. You got better things to think about. Ada perkara yang lebih baik untuk dipikirkan. Ada perkara baik yang perlu dilakukan. Saya tidak tahu ya, entah kenapa ya. Saya juga menangkap pembacaan ini seperti hampir serupa setiap hari energinya. Kamu yang mungkin kelelahan, udah malas untuk melayan, hilang minat, seperti tidak mahu lagi, tidak ada tenaga untuk melanjutkan, seperti berpasrah, fed up pun ada, dan seperti lebih mementingkan emosi diri kamu detik ini. Perenungan ya, energi perenungan, mencari jati diri kamu, ada energi yang semakin matang. Seperti itu teman-teman. Dan saya menangkap beberapa di antara kamu di sini ya, mulai bergiat dengan memperbaiki diri. Mungkin ada perkara sampingan yang kamu jadikan ya sebagai sebuah perniagaan, pendapatan sampingan, merubah sebuah hobi kepada perniagaan, something got to do with your talent here. Yang kamu very aggressive dengan cukup teliti, cukup all way out ya melakukan ini. Sehingga kamu begitu sibuk sekali dan tidak begitu terganggu dengan orang ini lagi. Jikalau dia masuk ke dalam pikiran kamu, kamu seperti sudah boleh menepis energi itu. Nah, tetapi di sini ada koneksi yang cukup kuat di antara kalian. Dan saya menangkap energi dia ya, yang banyak tidak mahu menerima hakikat, yang dia telah mengecewakan kamu, yang dia masih memikirkan kamu, mencintai kamu, dan bersikap seperti ini, berterusan seperti ini.
Begitu teman-teman ya. Okey, wow guys. Balikkan saja ya bottom of the deck-nya. Ada sesuatu yang akan bertransformasi. True love. Mungkin ya dengan kamu yang semakin reserve, semakin mendiamkan diri, memencilkan diri ya. Ini seperti memberikan ruang kepada si dia yang bersikap denial untuk menyedari hakikat ini. Uncertainty sekarang ini menjadi sesuatu yang certain. Dia mulai menyedari ya, ada koneksi true love, cinta sejati di antara kalian. Dia mulai menyedari kamu banyak mengorbankan diri, tidak mementingkan diri, melakukan segala sesuatu untuk kepentingan dia. Dan dia mulai menyedari ya, ada sesuatu yang berubah di sini, dan kerana perasaan ini masih ada di hatinya teman-teman, dia masih mencari orang yang tepat. Tetapi setiap kali dia mencari atau dia cuba menggantikan kamu, itu tidak terjadi. Nah, ini membuatkan dia benar-benar berfikir ke arah ini. Apakah koneksi di antara kalian ini adalah koneksi true love? Cinta sejati yang tidak mengenal ya, perbezaan usia, perbezaan budaya, perbezaan agama dan sebagainya. Love is love. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Saya mungkin akan gunakan kartu yang sama ya, kerana ini seperti ketika saya memegang deck ini ya, saya menangkap seperti energi ini agak tepat. Saya akan stick to this deck dan kita akan lihatkan lagi. Seperti apakah ciri-ciri dia seseorang yang sudah cukup lama mengidamkan sebuah pelukan yang hangat dari dirimu, atau seseorang yang sering mengimajinasi, membayang-bayangkan ini. Sebenarnya saya sudah mengambil kartu lain guys ya, tetapi entah kenapa tergerak menggunakan deck yang serupa. Kita lihatkan saja. Ciri-ciri selanjutnya orang ini, seseorang yang begitu mengidamkan sebuah pelukan yang hangat dari kamu. Wow, di sini teman-teman, saya tidak tahu ya, dia mungkin hadir daripada keluarga yang besar. Ini ada sesuatu yang berkaitan dengan inner child si dia yang sangat memfokuskan ke arah family. Sama ada keluarganya besar, atau dia tidak pernah ada keluarga yang bahagia ya sejak zaman kanak-kanak, atau dia merasakan keluarga terdekatnya adalah kamu. Mungkin dia ada keluarga yang besar tetapi dia tinggal sendirian, seperti itu ya, dan dia merasakan energi yang cukup sepi dan merasakan keluarga yang paling rapat dengan dirinya adalah kamu. Selain daripada itu teman-teman, saya juga menangkap energi dia yang sangat seperti menjaga keluarganya. Sama ada dia single atau sudah berpasangan ya, orang yang mementingkan ikatan kekeluargaan, sayangkan keluarga, sayangkan adik-beradik, sayangkan orang tua, sangat mementingkan ikatan dengan keluarga. Self-centered. Beberapa di antara dia tanpa disengajakan memang nampak dengan jelas ya, ada kalanya dia cenderung menarik diri dan sangat fokuskan ke arah dirinya sehingga tidak mempertimbangkan emosi kamu. Dan kamu ada kalanya merasakan diabaikan, dia datang sesuka hatinya, menjalankan hubungan ini sesuka hatinya saja. Seperti seorang magician ya, dan dia seperti sangat fokuskan ke arah menjaga dirinya ketimbang menjaga kamu. Padahal kamu di sini bermati-matian menjaga kenyamanan si dia. Nah, seperti itu teman-teman. Orangnya self-centered, mementingkan diri. Incurious, tidak ingin tahu. Ada kalanya sesuatu yang kamu sangat ingin sampaikan, atau jikalau kamu gagal untuk sampaikan, tetapi kamu berharap dia akan penasaran dan mencari tahu, tetapi tidak di texting, tidak ditanya, tidak diambil tahu, tidak dipedulikan. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Padahal kamu mendoakan di sini ya, ada sesuatu yang akan menggerakkan hatinya untuk at least bertanyakan kabar, bertanyakan bagaimana keadaan kamu sekarang. Ini lebih ke arah sikap like the fool ya, tidak peduli. Orang yang apatis, tidak peduli dengan kondisi sekitarnya. Dia sangat fokus hanya kepada keluarga dan dirinya sahaja. Maka ketika kamu mengharapkan dia akan bersikap lebih peduli, merasakan emosi kamu, cari tahu ya, at least bergerak ke arah kamu, itu tidak berlaku. Kamu mahu orang ini ambil inisiatif ya, to take the initiative to come to you. Tetapi ini tidak pernah terjadi dengan orang ini. Nah, teman-teman, saya harap semua kartu-kartu ini ya akan membantu kamu mengaitkan energi ini dengan seseorang. Siapakah dia? Seseorang yang sering membayangkan sebuah pelukan yang hangat dari dirimu. Confused. Nah, di atasnya ada uncertainty. Saya menangkap energi dia yang cukup bingung detik ini. Kamu tahu kenapa dia bingung? Jikalau dia masih berdealing dengan orang masa lalunya, orang kenalan dia ya, seseorang yang mungkin hadir sebelum kamu atau after knowing you, tidak kira lah ya yang mana satu.
dia seperti terperangkap dalam sebuah kebingungan. Kamu tahu kenapa? Kerana setelah mengenali kamu, dia mulai membuat perbandingan di antara kamu dengan orang masa lalunya, orang yang hadir setelah kamu dan sebagainya. Dan didapati tidak ada orang yang seperti kamu. Kamu yang sentiasa menitik beratkan, begitu teliti dalam memenuhi segala keperluan dia. Sekecil apa sekalipun akan kamu perjuangkan demi kenyamanannya. Ketika dia mulai membuat perbandingan dengan orang masa lalunya dengan kamu, dengan orang yang hadir setelah kamu, apa saja yang dilakukan di sini membuatkan dia begitu bingung. Kamu tahu apa lagi membuatkan dia bingung? Ketika dia bersama dengan cewek lain, cowok lain, guys ya, dia bingung di tempat itu. Dia berfikir kenapa orang yang di depan dia, kenapa orang yang di depan dia itu seperti dia imajinasikan adalah kamu. Dia tidak bahagia dengan didampingi dengan orang lain. Nah, ini energi yang cukup membuatkan dia bingung. Dia tidak pasti apa yang berlaku. Mungkin ada perasaan cinta yang bertumbuh tanpa dia sedari. Dia mulai seperti missing you setelah kamu mulai pergi, mulai diam. Padahal ketika kamu bising-bising dulu ya, mengejar dia tidak begini. Tetapi setelah kamu banyak diamnya, nah ini berbeda. Transformasi. Transformasi dari segi kondisi hubungan kalian, transformasi dari segi perasaannya. Saya pasti kamu faham ya, karakteristik si dia ini. Dia mulai bingung dengan apa yang terjadi ketika dia meluangkan waktu ya, dengan cewek-cewek lain, cowok lain ya. Dia merasakan there's something or someone missing. Ada seseorang yang tidak berada di tempat itu, iaitu kamu. Dia mulai merasakan yang dia merindukan kamu. Ini sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelum ini. Okey, saya terlupa perkataan ini teman-teman. Saya perlu merujuk kembali ya. Filofobia. Filofobia ini mengindikasikan, sebentar teman-teman, saya tidak boleh memberikan informasi yang silap ya. Sebentar teman-teman. Okey guys, saya sudah cari tahu ya. Filofobia artinya seseorang yang takut untuk bercinta. Dia mungkin menjadi orang yang tertutup seperti ini ya, kerana mungkin ada inner child yang terluka atau sering dikecewakan dalam percintaan, atau dia mungkin sering gagal ya, tidak beruntung dari segi perhubungan, sehingga membuatkan dia menjadi orang yang menutup diri, seperti mati rasa ya, dan sangat takut untuk bercinta lagi. Filofobia mengindikasikan seseorang yang seperti ketika dia mulai jatuh cinta, dia akan mengalami ketakutan. Maka ini menjelaskan ya, mengapa kartu ini hadir bersebelahan dengan confused, kebingungan. Ketika dia mulai merasakan ada perasaan yang berbeza, perasaan itu indah, jatuh cinta dengan kamu, ini membuatkan dia takut. Takut untuk bercinta lagi. Takut akan sebuah kegagalan dalam hubungan. Nah, mungkin ada beberapa di antara dia di sini ya, yang pernah gagal dalam pernikahan. Mungkin kembali bernikah untuk kali kedua, gagal lagi. Maka di sini menjadikan dia seperti seorang yang mati rasa, dan ketika dia jatuh cinta lagi, ini membuatkan dia begitu traumatik ya, takut untuk bercinta lagi, tidak sanggup untuk membuka hatinya untuk kamu atau sesiapa saja. Kerana di sini saya melihat dari awal hubungan kalian ya, orang ini mungkin sangat nyaman hanya sekadar berteman. Tetapi setelah dia mengetahui kamu mencintai dia, dia akan menarik diri. Bukan kerana dia berkata tidak, tetapi kerana dia menyedari perasaan ini akan berbalas, dan mungkin kerana dia memiliki filofobia. Ketika menyedari ini perasaan yang bersama ya, saling mencintai, dan perasaan ini semakin bertumbuh dan kuat, dia menjadi bingung dan menarik diri. Kerana ini berlandaskan pengalaman pahit yang terjadi dalam hidupnya. Sering dikecewakan, ditinggalkan, hubungan yang tidak work out, seperti itu ya. Filofobia mengindikasikan seseorang yang sangat takut untuk bercinta. Orang yang takut ya, sebuah hubungan serius itu kemudiannya akan leads to commitment, akan membawa ke arah hubungan yang lebih serius, hubungan yang berkomitmen. Siapakah dia? Inconsistent. Nah, benar teman-teman ya, sebenarnya semua kartu ini sangat synchronize ya, menunjukkan ke arah ciri-ciri orang ini yang bukan saja takut untuk bercinta, maka ini menjelaskan mengapa dia tidak konsisten dalam mengejar kamu. Tidak konsisten dalam menunjukkan perasaannya kepada kamu, datang dan pergi, hubungan yang on-off, hari ini hangat, esoknya dingin lagi. Ada hari-hari yang kamu merasakan ya, dia sangat meminati kamu. Dia pasti tertarik sangat sama kamu. Dia pasti memiliki rasa cinta untukmu. Kamu pasti. Tetapi ada hari-hari yang datang membuatkan kamu begitu bingung sama ada dia mencintai kamu atau tidak. Nah, ini orangnya guys. Dia sangat bijak
memutarbelikkan fakta sehingga membuatkan kamu terombang-ambing, tidak tahu sama ada dia mencintai ataupun tidak. Ini adalah kerana dia sendiri bingung, filofobia, takut untuk mencintai, membuka hatinya lagi, seperti itu ya. Okey teman-teman, sudah saya sebutkan tadi ya, memang ada perbezaan di antara kalian, tetapi cinta tidak pernah mengenal ya perbezaan usia, agama, budaya dan sebagainya. Tetapi dia sedar banyak dari segi persefahaman dan sebagainya, pendapat ya yang berbeza di antara kamu dan dia. Cara kalian being brought up, cara kalian dibesarkan, itu juga sangat berbeza. Budaya hidup masing-masing itu juga berbeza. Maka banyak perbezaan di antara kalian, tetapi kalian saling jatuh cinta, seperti itu ya. Nah, ini mungkin opposite attract ya, yang menarik kalian untuk jatuh cinta dengan satu sama lainnya. Baik teman-teman, pertanyaan selanjutnya. Mengapakah dia ingin memeluk kamu sekuat dan sehangat ini? Mengapakah orang ini sering mengimajinasikan, membayangkan bahawa dia akan mendapat sebuah pelukan yang cukup hangat dari dirimu, atau memberikan kamu sebuah pelukan yang hangat? Mengapakah dia sering melamunkan ini? Kita cuba lihatkan ya. Mengapakah dia sangat mengidamkan pelukan yang cukup hangat dari kamu? Mengapakah dia ingin memeluk kamu sekuat dan sehangat ini? Mengapakah dia sangat ingin memeluk kamu? Apa yang terjadi dengan kalian sehingga dia benar-benar ingin memberikan kamu pelukan yang cukup hangat ini? Okey teman-teman, Nine of Cups. Saya menangkap energi seseorang ya yang sudah lama bersendirian. Dia bukan tidak nyaman dengan dirinya, dia nyaman dengan zaman bujangnya, nyaman dengan privasinya, nyaman dengan ruang yang dia dapatkan. Tetapi ketika sudah lama seperti ini, waktu yang diluangkan pula sering dengan teman-teman, tidak ada sesuatu yang serius, maka ini membuatkan dia menyedari seperti dia memerlukan something more untuk mencapai kepuasan hatinya. Semuanya ada keluarga, ada rakan-rakan, tetapi untuk mencari pasangan yang tepat itu, seseorang yang benar-benar akan membelai, memberikan dia pelukan, itu tidak dia dapatkan. Maka ini membuatkan dia merasakannya walaupun ditemani dengan keluarga, rakan-rakan sekitar, tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, pelukan hangat itu, sehingga membuatkan dia merasakan bosannya, kesepian seorang diri. Di sini teman-teman, kita ada King of Sword. Saya menangkap teman-teman, kerana orang ini terlalu ego, terlalu melayan keegoannya, terlalu menurut keegoannya, ya, dan juga terlalu melandaskan sesuatu itu melalui pemahamannya, membuatkan dia merasakan seperti mulai hilang kesempatan. Dia tidak boleh berterusan seperti ini, melayan zaman bujangnya, keegoannya, ruang yang dia inginkan, privasinya. Saya menangkap kedua kombinasi kartu ini mengindikasikannya seseorang yang sudah lama hidup bebas, sudah banyak mendapatkan privasinya, sehingga mulai mencapai titik di mana dia merasakan orang lain ada pasangan, orang lain berpelukan, tetapi dia masih seorang diri. Nah, detik ini saya menangkap kombinasi kedua kartu ini ya, dia seperti ingin memberikan tekanan, giving pressure to oneself ya, untuk bertindak luar daripada apa yang sering dia lakukan, keluar daripada zona nyamannya. Dia tidak mahu lagi bersendirian seperti ini, menjalankan hari-harinya seorang diri. Sudah terlalu banyak privasi yang dia dapatkan, waktu yang diluangkan nyaman dengan seorang diri, atau waktu yang diluangkan dengan rakan-rakan. Tetapi ketika memandang ke kiri dan kanan, dia dapat melihatkannya pasangan-pasangan lain yang cukup bahagia. Tetapi bukan dia. Dia juga sangat menginginkan itu. Saya menangkap seperti itu ya. Di sini ada Ace of Sword. Energi seseorang yang cukup dominan sekali teman-teman. Saya menangkap ini sesuatu yang sudah lama dia inginkan. Energi Divine Masculine, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Dan dia benar-benar memfokuskan seperti untuk mengambil alih, taking control. Seperti ingin bersikap tegas ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya menangkap ini energi yang sudah cukup lama dia idam-idamkan. Tetapi ketika dia merasakan dia masih tidak mendapatkan ya, sebuah pelukan hangat dari kamu, dia seperti cuba mengontrol situasi kembali.
dengan memperbaiki situasi kalian atau nekat ya untuk berkomunikasi lagi dengan kamu untuk memperbetulkan keadaan kalian. Contohnya begini, keluarnya Ace of Swords ini teman-teman, ini orang yang benar-benar like to be on top. Maksudnya ingin mengontrol situasi, akan mendapatkan apa pun yang dia inginkan. Jikalau mungkin ada komunikasi yang sedang terjedah di antara kalian, dia ingin perbaiki ini. Dia tidak akan mengizinkan kamu ya mendiamkan diri, memutuskan koneksi, dan dia akan cuba taking control ataupun mengambil alih untuk mengendalikan hubungan ini dengan jauh lebih baik lagi agar segala sesuatu itu berada di dalam kendali si dia. Nah, begitu. Maka di sini ada nekat yang kuat ya untuk kembali terkoneksi, berkomunikasi lagi dengan kamu dan mengontrol situasi. Saya tidak merasakan orang ini akan melepaskan kamu ya, kerana energinya sering memfokuskan ke arah kamu. Kerana menurut si dia, kalian ini banyak persamaan daripada segi pemikiran. Dia sangat tertarik dengan pemikiran kamu. Menurut dia, kamu ini bijak, kamu ini orangnya cerdas, dan kamu adalah orang yang tahu apa mahu kamu, seperti itu. Dan dia sangat sukakan orang yang seperti ini. Maka saya menangkap energi dia yang sangat tertumpu ya, seperti ingin kembali mengontrol situasi kalian. Nekat untuk datang mendapatkan kamu. Nah, benar ya teman-teman? Knight of Cups. Speaking of seseorang yang nekat untuk memperbaiki situasi. Ada orang yang datang ya, dengan kudanya menyeberangi sungai ini untuk menawarkan cintanya kepada kamu. Orang ini seperti ingin mengundang kamu kembali ke dalam hidupnya. Dia mulai menyelami perasaan kamu dan dia seperti detik ini saya menangkap jiwa yang cukup lemah lembut dan romantis ya, ingin seperti memikat hati kamu kembali. Saya menangkap kamu tahu cara dia berkomunikasi dengan kamu nanti. Seperti dia tidak mahu terlihat canggung ya, maka dia akan memberikan undangan, jemputan seperti mengundang kamu melakukan sesuatu agar tidak terlihat canggung ketika dia memulakan komunikasi itu. Nah, seperti itu. Saya menangkap orang ini sebenarnya sudah lama ingin memeluk kamu, tetapi kerana keegoannya dipendamkan sahaja. Tetapi ini sesuatu yang dia benar-benar ingin wujudkan. Bagi dia teman-teman, memeluk kamu seorang tidak perlu lagi memeluk yang lainnya. Dia benar-benar ingin memeluk kamu, mendekap kamu, mendapatkan kamu. Saya menangkap energi itu ya. Dan kehadiran King of Swords ini merupakan sebahagian daripada perencanaan masa depannya. Ini sesuatu yang sudah dihitungkan, sesuatu yang sudah dirancang, dan dia merasa under pressure ya, seperti dalam tekanan jikalau tidak mendapatkan ini. Nah, seperti itu. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya. Kita akan lihat lagi teman-teman. Mengapakah dia ingin memeluk kamu sekuat dan sehangat ini? Kerana kamu adalah orang yang dia fokuskan. Dia tertarik banget sama kamu guys. Ada ketulusan cinta daripada hati si dia dan dia benar-benar tulus mencintai kamu. Kendalanya dia agak keanak-anakan, datang dan pergi, tidak konsisten. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, gagal merealisasikan ini kerana sikapnya yang agak pemalu. Ataupun orang ini simply ya, tidak banyak pengalaman. Dia mungkin seorang yang tidak pernah bernikah, seorang yang masih lagi jomblo ya, maka dia tidak banyak pengalaman. Tetapi dia sangat mengharapkan kamu. Ketika sudah jatuh cinta dengan kamu, energinya hanya fokus ke arah kamu. Dia merasakan tidak ada orang yang lebih hangat ya ketimbang dirimu. Itu yang dia rasakan di hatinya. Okey teman-teman, di sini ada Nine of Swords. Saya menangkap energi seseorang yang kepikiran kamu terus. Energinya berat sehingga dia tidak dapat tidur malam, sehinggalah kamu memulakan sebuah komunikasi dengan dirinya. Dia mimpikan kamu baru-baru ini. Kamu masuk lagi dalam mimpinya atau dia masuk dalam mimpi kamu. Dia sering memimpikan kamu dengan harapan ya, mimpi ini menjadi kenyataan yang kamu akan kembali berkomunikasi, terkoneksi lagi dengan dirinya. Kepikiran kamu banget. Kerana orang yang dia ingin peluk di sini bukan orang lain. Dia merasakan begitu mudah untuk memeluk orang lain. Tetapi dengan kamu ya, so near yet so far. Sudah dekat mungkin di depan mata, di depan rumah, tetapi tidak dapat melakukannya. So near, begitu dekat, yet so far. Walaupun dekat, terasa begitu jauh sekali. Nah, ini yang dia rasakan dengan kamu. Maka ketika dia tidak dapat menggapai kamu, memeluk kamu, ini yang dia inginkan. Dia merasakan teman-teman ya, memeluk kamu ini seperti memberikan dia kehangatan, kasih sayang yang penuh ya, yang sudah lama dia tidak dapatkan. Seperti itu ya. Wow teman-teman, saya menangkap energi yang cukup menyesal, susah hati,
patah hati, kelelahan, keputusasaan, menyesal sendiri, badan yang semakin kurus ya, kerana dia tidak dapat komunikasi dari kamu, tidak ada kabar berita dari kamu, atau lebih parah lagi, kamu putuskan. Dia seperti walaupun kamu mungkin tidak mengungkapkan itu ya, reserve, kamu diamkan sahaja. Tetapi dia dapat merasakan yang kamu sudah mulai menyingkirkan dia dari hidup kamu. Bukan saja sekadar memutuskan komunikasi, tetapi dia bisa merasakan yang kamu tidak mahu lagi dia berada dalam hidup kamu. Kamu lihat dia, semakin kurus badannya, tidak lalu makan, tidak dapat tidur malam, tangannya memegang ya wajahnya. Atau skal ini ya, yang mengindikasikan badan yang semakin kurus, susah hati, energi penyesalan, tidak menyangka akan ditinggalkan atau telah ditinggalkan. Penamatan sebuah hubungan, pengakhiran kepada hubungan ini. Dia tidak menyangka ya, orang yang dia sangat sayangi, orang yang ingin dia peluk, hubungan kalian terjadi seperti ini. Ada regret, penyesalan yang cukup dalam ya, kekecewaan yang cukup dalam di hatinya detik ini. Dan dia kelelahan untuk bangkit lagi. Seolah-olah netting detik ini ya, memasukkan segala energi yang negatif di pikirannya, memberitahu dirinya yang kamu tidak akan datang kepada dirinya lagi. Itu yang membuatkan dia tidak dapat tidur malam. Padahal orang ini masih ingin menawarkan cintanya kerana ada ketulusan perasaan yang dia rasakan untuk kamu. Wow teman-teman, benar ya? Saya menangkap energi yang sudah mulai dilepaskan, nyaman sendiri. Ini lebih ke arah kamu yang mulai berjaya move on, berjaya melepaskan koneksi ini, dan detik ini tanpa kamu duga, kamu nyaman begini. Lebih baik begini daripada dihantui ya dengan hubungan yang tidak pasti, yang tidak ada kejelasannya. Orang ini sering membuatkan kamu susah hati. Saya menangkap energi yang sudah dilepaskan. Ini konfirmasi kepada Ten of Swords ya. Kamu sudah semakin nyaman sendiri menjalankan hidup kamu tanpa perlu dikekang, diikat dengan hubungan yang seperti ini. Tetapi semakin kamu melepaskan, orang ini pula yang mencari dan ingin membuka lembaran baru dengan dirimu. Teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca hari ini ya, sepertinya datang daripada Aquarius. Ini zodiak yang mendominasi ya, daripada Major Arcana, zodiak Aquarius, dan didampingi dengan zodiak yang lain seperti Pisces, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, ketiga-tiganya, Scorpio, Pisces, Gemini juga kuat ya. Ada dua kartu yang mengarah ke arah energi zodiak Gemini. Gemini, Aquarius, Libra itu kuat sekali. Scorpio, Pisces. Nah, begitu teman-teman ya. Saya tidak perlu menyebut zodiak-zodiak yang tidak terbaca di sini. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Kita gunakan kembali kartu ini ya. Entah kenapa saya merasakan energinya begitu tepat sekali. Kita gunakan kartu ini lagi. Pertanyaan selanjutnya. Saya juga tidak tahu apa yang perlu ditanya di sini ya. Apakah yang ingin dia sampaikan dari hatinya ke kamu? Kerana ada penyesalan di sini ya. Tidak dapat tidur malam, ada energi yang cukup menyesal, kecewa banget. Maka apa yang ingin dia sampaikan dari hatinya kepada kamu? Kita cuba bongkar ya. Apa yang ingin dia sampaikan dari hatinya kepada kamu? Sesuatu yang benar-benar mengarahkan dia untuk memeluk kamu sehangat ini ya. Untuk mendapatkan pelukan yang hangat ini dari dirimu. Mungkin isi hati si dia ini teman-teman dapat sedikit sebanyak menceritakan ya, mengapa dia sangat ingin memeluk kamu. Wow teman-teman, ini menjawab ya kepada pertanyaan kita tadi, addiction. Orang ini sudah mulai ketagih cinta dengan kamu. Ada ketagihan yang cukup luar biasa yang tidak dapat dia lepaskan. Semakin kamu reserve, dia semakin mencari, semakin ketagihan cinta kamu. Nah, ketagihan itu kecanduan guys. Maka sukar untuk disingkirkan. Travelling. Saya menangkap teman-teman ya, sama ada dia merasakan kamu ini mulai travelling tanpa dirinya, atau ada keinginan untuk dia travelling mencari kamu. Ini ada dua energi yang berbeza ya. Dia mulai merasakan ketagihan cinta terhadap kamu, kamu yang semakin berpergian, travelling tanpa dirinya, tidak melibatkan dia, atau ada keinginan untuk dia
datang travelling mencari kamu, memantau kamu di waktu malam. Mungkin menaiki motosikalnya, ronda-ronda pusing-pusing di kawasan rumah kamu ketika kamu tidak dapat menangkapnya. Nah, begitu mungkin ada ya energi yang seperti itu, atau travelling daripada kejauhan untuk datang mencari kamu lagi. Nah, seperti itu. Sama ada dia merasakan energi yang pertama tadi ya, kamu yang travelling tanpa dirinya, atau dia perlu travelling untuk memenuhi kecanduan ini. Sudah terlalu merindukan kamu. Nah, cara untuk melepaskan kerinduan adalah datang dengan mendekatkan dirinya dengan dirimu. Indifferent, acuh tak acuh. Wow, ini saya menangkap teman-teman ya. Dia mulai menyedari perilaku si dia kepada kamu sebelum ini ya, yang acuh tak acuh, membuatkan kamu pergi. Kini ketika dia datang mencari, kamu pula yang menjadi acuh dan tidak acuh. Nah, ini yang dia rasakan. Apa yang dia lakukan kepada kamu, itu yang dia rasakan. Tasting his own medicine, guys. Ubat yang dia berikan kepada kamu, itulah rasanya. Dia mulai merasakan seperti apa dia memperlakukan kamu. Detik ini ketika dia datang mencari kamu, kamu pula yang menjadi acuh dan tidak acuh. Kamu tidak lagi begitu berminat untuk meluangkan waktu ya, untuk melayan si dia. Nah, ini perasaan terdalamnya kepada kamu detik ini. Wow, guys. Emptiness. Ini benar-benar merasakan kekosongan detik ini ya. Tanpa kamu, tanpa hadirnya kamu, perhatian kamu, ketika kamu mulai mengabaikan, menjauhkan diri, dia benar-benar merasakan kekosongan di jiwanya. Ini cukup dirasakan sekali ya. Tanpa kamu seperti tidak ada orang lain yang dapat mengisi kekosongan itu. Maka ini menjelaskan kartu ini tadi ya. Kartu daripada Gemini ini. Ten of Swords ya. Benar-benar susah hati, sedih, patah hati, kesendirian. Terpaksa menjalankan hari-harinya tanpa adanya kamu. Maka ini menjelaskan mengapa teman-teman dia tidak dapat tidur malam ya. Tidak dapat melelapkan matanya. Apakah pesan lain yang menurut dia cukup penting untuk disampaikan ke kamu detik ini? Dari hatinya. Mungkin ada pesanan-pesanan lain ya teman-teman. Dari hatinya yang patut kamu dengarkan. Kita cuba dengarkan melalui pembacaan ini ya. Energi penyesalan daripada si dia. Nah, benar ya. Tidak ada orang lain yang ingin dia peluk seperti saya katakan tadi. You're the only one I need. Hanya kamu satu-satunya yang diperlukan. Maka saya sudah menjelaskan tadi, dia tidak mahu memeluk orang lain, dia hanya ingin memeluk kamu. I realize that I failed to convince you. Dia menyedari teman-teman, sepanjang perhubungan kalian, dia orang yang gagal untuk meyakinkan kamu akan perasaannya. I realize that I failed to convince you. Saya tidak tahu ini adakah kerana dia denial akan perasaannya, maka dia gagal untuk meyakinkan kamu yang dia sentiasa ada untuk kamu tidak perlu pergi. Yang dia sebenarnya mencintai kamu, tetapi dia menyedari setakat ini, dia gagal untuk meyakinkan kamu. Why? Only now I feel what I feel. Nah, ini mempersalahkan diri ya. Dia menyalahkan dirinya. Kenapa? Mengapa? Hanya sekarang saya merasakan perasaan seperti ini. Nah, benar ya apa yang saya jelaskan di awal bacaan tadi. Perasaan yang semakin bertumbuh, tetapi setelah menyedari yang dia mencintai kamu pula menjadi orang yang acuh dan tidak acuh ya, dan bertindak untuk pergi. Kita lihatkan pesanan terakhirnya ya. Maaf teman-teman, jiran tetangga saya agak noisy ya guys, sorry ya. Okey, sayang, no long text please. Nah, di sini saya lebih menangkap ya, dia tidak suka ketika kamu menghantar textingan yang panjang-panjang. Kerana orang ini sebenarnya teman-teman, bukan dia malas membaca, tetapi orang ini lebih berharap ke arah sebuah pertemuan. Apa gunanya hanya sekadar membaca textingan up and down ya, tetapi dia seperti lebih ke arah bertemu dengan kamu empat mata dan dapat memeluk kamu. Itu yang dia inginkan, bukan sekadar melepaskan kerinduan melalui textingan yang panjang-panjang. Maka dia tidak marah, dia menyebut sayang, no long text please. Daripada kamu menghabiskan waktu textingan yang panjang-panjang, lebih baik menghabiskan waktu itu untuk bertemu. Bagi kamu yang dapat bertemu ya, tidak jarak jauh. Seperti itu ya. Saya menangkap dia yang mulai merindukan sebuah pertemuan, ingin merealisasikan sebuah pertemuan dan ingin kembali terkoneksi dengan dirimu. Nah, orang ini sangat ingin memeluk kamu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara kalian sehingga hubungan kalian sedang terjedah seperti ini. I feel that you have changed a lot. Nah, benar ya. Dia merasakan perubahan diri kamu yang mendadak.
Kamu tidak seperti dulu. Dulu kamu akan mencari waktu, akan perjuangkan dia. Tetapi kini, pelbagai alasan yang diberikan untuk tidak bertemu, untuk tidak berkomunikasi. Pelbagai alasan akan kamu wujudkan, mungkinnya sibuk bekerja ataupun alasan-alasan lain yang akan kamu lemparkan supaya kalian tidak bertemu dan tidak berkomunikasi. Nah, seperti itu guys. Okey teman-teman, kita lihatkan ya kepada initial yang hadir ke pembacaan kali ini. Sepertinya agak banyak ya guys. Okey teman-teman, saya susunkan initialnya dahulu ya. Baik teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kali ini ya, sepertinya ada letter W, T, B, E, X, H, J, U, R, C, L, G, K, I, S, M, P, D, Z. Wow, sepertinya ada yang tereja ya. Perkataan seperti mungkinnya beberapa di antara dia ini merupakan seseorang daripada zaman sekolah kamu ya, ada SMP, ataupun seseorang yang selain daripada ingin memberikan kamu pelukan yang hangat atau memerlukan pelukan hangat dari dirimu, juga ingin memberikan kamu ciuman ya, kiss. Nah, di sini teman-teman, sama ada kalian pernah bersentuhan ataupun tidak, ini hanyalah sekadar sesuatu yang dia inginkan. Nah, ini tidak dapat saya hentikan ya, keinginan seseorang. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan kali ini. Stay positive and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.